Selamat datang di YouTube channel Damidan 84 bersama membangun negeri. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, brother, anak-anak sekalian yang terkasih. Malam hari ini kita sampai pada malam Vigili Paskah, atau dalam istilah, ada banyak istilah-istilah lain untuk mengungkapkan malam hari ini. Ada yang bilang malam Paskah, kalau di tempat kita mungkin ada yang mengatakan Sabtu Haleluya, kita tahu besok mungkin namanya Minggu Haleluya. Bukan cuma Haleluya, bukan cuma hari Sabtu malam ini, dan seterusnya. Ada banyak istilah-istilah lain yang menggambarkan bahwa malam ini adalah, tapi secara istilah gereja universal itu malam ini disebut Vigili Paskah. Jadi kalau juga nanti kalau Natal juga namanya Vigili Natal atau Natal. Nah, malam ini kita merenungkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Setelah Minggu Palma, kita mengawali pekan suci ini dengan merayakan dan merenungkan Yesus yang dielulukan memasuki kota Yerusalem. Lalu kemudian pada Kamis Putih, beberapa hari setelah Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus pun kita renungkan memberi teladan. Dan bukan hanya memberi teladan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan, memberi contoh melalui pembasuhan kaki. Lalu kemudian kemarin kita merenungkan Kristus yang wafat di kayu salib. Lalu pada hari ini kita pun merenungkan dan merayakan Kristus yang bangkit dari alam maut menuju kepada kehidupan. Besok kita juga merayakan Hari Raya Paskah. Saudara-saudari, semua perayaan-perayaan ini tentu kita sebagai orang Katolik wajib untuk mengikutinya. Mengapa? Karena ada banyak simbol-simbol dalam liturgi yang bukan hanya simbol-simbol itu bukan hanya kita laksanakan, tetapi ada maknanya masing-masing untuk kita lakukan. Mengapa? Karena pada saat perayaan pekan suci simbol-simbol itu dengan penuh dengan keberagaman dan wajib hukumnya kita untuk merayakan tanpa terkecuali sejauh kita dibaptis Katolik dan tidak ada halangan untuk merayakannya. Maka selama pekan suci ini, sebelum kita merayakannya, kita memasuki yang namanya masa Prapaskah. Pada hari Rabu yang lalu, pada penerimaan Rabu yang lalu, dalam penerimaan Rabu di berbagai stasi, saya biasa menyampaikan, mari kita menanamkan satu niat pertobatan, baik itu niat pertobatan yang kecil dalam lingkup keluarga, mungkin dalam lingkup tempat di mana kita berada. Niat pertobatan itu kita renungkan selama 40 hari pada masa Prapaskah, dan kemudian menjelang pekan suci kan, saya dan Pastor Indra itu mengadakan ibadah tobat dari stasi ke stasi. Tujuannya adalah supaya niat pertobatan yang sudah kita bangun pada masa Prapaskah di awal pada hari Rabu itu kita renungkan, dan kemudian kita mengakuinya dengan tulus di hadapan Allah dalam penerimaan sakrament tobat. Sehingga pada masa pekan suci ini kita mengikutinya mulai dari Minggu Palma sampai besok pada Hari Raya Paskah. Kita tidak hanya sekedar mengikutinya selama 1 minggu ini. Kita tidak hanya sekedar datang mulai dari Minggu Palma sampai malam Paskah, tapi kita antusias. Dua pastor tamu kita itu Pastor Pius dan Pastor Hans, mereka
satu tugas di Manado, satu tugas di Jogja. Dalam berbagai kesempatan mereka mengatakan, ya menurut kesaksian mereka sendiri bahwa mereka senang dan memberi apresiasi karena kita di sini antusias untuk diberi tugas khususnya dalam mengambil bagian liturgi, apalagi mulai dari Minggu Palma sampai Hari Raya Paskah. Sejak pastor tamu kita datang itu mereka memberi apresiasi karena kita begitu antusias untuk mau memeriahkan pekan suci ini, mulai dari Minggu Palma sampai Hari Raya Paskah besok. Maka saudara-saudari, semoga apa yang sudah kita renungkan mulai dari awal masa Prapaskah sampai besok dan juga masa Paskah seterusnya, semoga rahmat dan berkat sukacita kebangkitan Kristus juga menyertai hidup kita. Kita pun juga bangkit dari keterpurukan, dari dosa-dosa, dari keterbatasan yang mungkin selama ini menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, di rumah, dalam relasi dengan anggota keluarga, ketika kita bekerja dengan siapa saja yang kita jumpai, di tempat di mana kita sehari-hari mencari nafkah, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa semoga Paskah tahun ini, pada malam yang suci ini, malam di mana Kristus beralih dari kematian menuju kepada kehidupan kekal, kita pun juga memohon rahmat dan berkat. Semoga kita semua yang bersyukur bahwa kita masih bisa datang ke gereja dengan sehat walafiat, merayakan, mengikuti perayaan Ekaristi, kita pun berharap bahwa rahmat kebangkitan Kristus itu membangkitkan kita pula, kita pun bangkit, kita pun pulang ke rumah masing-masing dengan membawa rahmat dan sukacita, dan rahmat dan sukacita itu kita bagikan kepada anggota keluarga siapa saja yang kita jumpai. Maka saudara-saudari, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan dan juga perayaan liturgi pada malam hari ini dan juga yang sudah kita rayakan dan besok pada Hari Raya Paskah, semoga pada Paskah tahun ini rahmat dan sukacita kebangkitan Kristus itu menerangi kehidupan kita, agar kita pun selalu membawa Kristus kepada siapa saja yang kita jumpai, dan kita pun mampu menghadirkan sukacita kebangkitan Kristus itu dalam rumah kita, dalam keluarga kita, komunitas kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Damidan 84 bersama membangun negeri.